Maraknya aksi peretasan kian menuai tanya di ruang publik. Kebebasan berpendapat dan bersuara kritis tak jarang dimaknai sebagai serangan politik. Mulai dari media sosial hingga media massa terkena imbas. Pendengung muncul dengan jumlah tanpa batas. Lantas bagaimana dengan nasib demokrasi? Akankah ini menjadi ancaman? Inilah satu meja The Forum. Demokrasi diretas dalam tanda tanya. Tahun 2020 itu ada 46 kasus dari mulai hacking, doxing, ancaman lewat akun media sosial sampai dengan spam call atau spoofy call, telepon-telepon yang misterius yang masuk ke telepon genggam dari sejumlah orang. Ada yang akademisi, ada yang aktivis, ada yang juga mahasiswa. Banyak masyarakat yang termakan dengan hoax, dengan berita tidak benar. Terus misalkan ada akun yang dia bilang kayak barusan disampaikan oleh Pak Tim atau Pak Usman. Oh ini akunnya kena hack karena bersuara vokal. Itu saya juga bisa bilang belum tentu loh dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh siapa saja. Membuktikannya memang sulit. Ada gejala baru dalam iklim demokrasi kita. Kebebasan berpendapat yang begitu mekar, ada gejala-gejala untuk dihambat. Salah satunya adalah dengan cara melakukan peretasan terhadap media sosial maupun peretasan terhadap media online. Tema itulah yang akan saya bahas dalam tema besar demokrasi diretas dalam tanda tanya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada tenaga ahli utama kantor staf presiden, Bung Doni Gahradian. Malam. Bung Doni, tetap pakai masker, sekarang bisa dilepas terlebih dahulu. Sudah ada jaga jarak di sini. Lalu kemudian ada Mbak Asfi Nawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Malam. Selamat malam. Mbak Asfi. Lalu kemudian melalui sambungan Zoom ada Profesor Asyumadi Asra, pengajar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Malam, Prof. Asra. Ya, kemudian ada dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Ignatius Haryanto. Selamat malam, Hari. Selamat malam, Mas Budiman. Oke, baik. Saya akan memulai diskusi terlebih dahulu dari Asfi Nawati. Saya ingin mendengar ya, ini apa sih belakangan marak ada peretasan yang menimpa aktivis, menimpa Pandu Riono, ilmuwan yang bersuara kritis. Gimana Anda lihat itu semua? Ya, jadi ini sebetulnya harus dilihat dari bagian dari pembungkaman atau penyempitan. Ya, dan penyempitan ruang demokrasi begitu ya. Persoalan yang lebih mendasar adalah kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan persis karena itu negara harus bertanggung jawab. Kalau di dalam pelanggaran hak asasi manusia kan tidak hanya melakukan tapi juga membiarkan itu pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi omission. Betul, by omission. Apalagi yang kena itu adalah orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Dan kalau kita bandingkan penegakan hukum mereka yang kritis dengan yang tidak kritis, itu sangat berbeda. Jadi Anda lihat bahwa memang upaya-upaya untuk membungkam dengan cara meretas ditujukan kepada suara-suara kritis. Betul, kalau kita lihat dari Januari sampai Mei, waktu itu ada dua kategori. Satu yang mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja. Satu lagi yang mengkritisi COVID, seperti Pak Pandu Riono kan terkait dengan soal COVID ya, soal obat gitu. Ya. Terus apa? Artinya orang yang bersuara kritis soal Omnibus Law, suara berkritis soal COVID dengan kasusnya UNER itu kemudian yang sengaja diretas? Ya faktanya demikian gitu. Jadi ada beberapa klaster kan siapa mereka yang diretas gitu. Kalau kita balik ke belakang tahun 2019 sebetulnya September itu banyak korbannya para akademisi yang mengkritisi revisi Undang-Undang KPK. Korban itu apa? Orang yang diretas juga. Jadi banyak juga? Ya diretas terus kemudian ditelepon dari nomor-nomor luar yang sangat banyak begitu yang disebutkan oleh Usman tadi ya. Jadi ini bukan fenomena tahun 2020 sebetulnya tapi 2019 sudah terjadi. Kalau kemudian konstruksinya adalah orang yang bersuara kritis diretas, siapa yang melakukan?
itu justru yang harus dilakukan oleh negara. Negara harus membongkar itu. Ketika negara tidak melakukan pengungkapan yang tepat atau yang cepat dan melakukan pengungkapan, ya udah kesalahannya jadi pindah ke negara gitu. Sejauh pengamatan YLBHI, apakah memang negara sudah melakukan pengusutan, pengungkapan terhadap orang-orang yang melakukan peretasan? Raffio Putra melaporkan peretasan yang dia alami yang hampir menyeret dia menjadi kriminal gitu, dikriminalisasi itu 27 April 2020. Sampai sekarang udah 4 bulan baru pemeriksaan saksi. Kalau kita bandingkan dengan kasus peretasan webnya Polri begitu ya, itu 4 bulan udah jadi tersangkanya sudah ditahan. Kemudian Tempo melaporkan 2016 peretasan yang mereka alami sampai sekarang tidak ada kabarnya karena saya baru satu forum dengan. Artinya ada perlakuan berbeda. Betul. Polisi melakukan negara melakukan pelacakan dengan cepat ketika yang diretas adalah web-web milik negara atau gimana Anda baca? Ya betul sekali, termasuk yang penghinaan kepada presiden kan cepat sekali kemudian ditangkap orangnya dan tidak ada tuh kesulitan dalam menemukan tersangkanya. Berbeda sekali dengan kasus-kasus yang saya sebutkan tadi. Apa dari perbedaan perlakuan itu yang Anda baca apa? Ya pertama pasti ada diskriminasi, yang kedua itu menunjukkan orang kemudian jadi berpikir jangan-jangan yang dibalik peretasan itu pemerintah meskipun itu belum pasti, tapi ketika tidak diungkapkan pikiran itu jadi sangat wajar. Atau yang ketiga setidak-tidaknya pemerintah menikmati sehingga atau kepolisian menikmati sehingga tidak melakukan pengungkapan dengan cepat. Atau yang keempat mungkin pemerintah tidak menikmati tapi teori yang keempat adalah tapi mereka tidak punya kepentingan. Kepentingan mereka adalah ketika ada penghinaan kepada presiden, ada peretasan kepada webnya Polri, dan kepentingan orang yang kritis kepada pemerintah diretas bukan kepentingan mereka. Kita pilih aja yang mana begitu. Oke, baik. Bung Doni mungkin bisa direspon, betul nggak sih bahwa negara ini kemudian melakukan tindakan diskriminatif kalau yang diretas menyangkut unsur-unsur negara begitu cepat dilacak, tapi kalau menurut aktivis ya udahlah pelan-pelan aja lah. Kira-kira gimana Anda respon ini? Ya, saya kira harus lihat case by case ya. Artinya kalau memang ini dengan mudah ditangkapkan, ya pasti akan cepat. Nanti kita lihat aja yang aduan dari Tempo dan Tirto ini kan sudah mengadu ke Mabes Polri hari ini. Jadi pasti ini juga akan ada proses hukum gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasi, itu case by case tergantung kepada tingkat kesulitan dari kasus yang dihadapi gitu. Betul. Jadi memang kita bermain dengan asumsi-asumsi ya. Kita tahu bahwa ketika ada peretasan, ada pembungkaman, lalu persepsinya dibangun vertikal gitu, negara terhadap rakyat, kira-kira begitu. Tapi kan sebenarnya peretasan juga terjadi kebaliknya kan, ya situs-situs negara juga diretas begitu. Jadi vertikal itu terbalik, tapi horizontal juga, ya. Jadi aktor-aktor non negara juga saling meretas. Nah, ini kan bisa terjadi begitu. Oh, jadi horizontal. Bisa horizontal, bisa vertikal terbalik gitu. Bisa terbalik. Berarti vertikal ke bawah, tapi kan ini semuanya asumsi. Makanya betul proses hukum harus dijalankan sehingga kita tahu siapa aktornya. Itu karena kalau tidak maka orang berpikir ada afiliasi bahwa ini yang bermain adalah kekuasaan dan sebagainya. Karena memang begitu ada peretasan terhadap media, lalu yang ditunjuk hidung selalu kekuasaan. Nah itu yang saya kira persepsi yang dibangun. Saya kira nggak ada yang mengarah pada kekuasaan. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pertanggungjawaban negara ketika ada aksi peretasan. Betul, tapi kan tadi ketika kemudian aktornya tidak terbuka, maka asumsi yang dibangun adalah ya, karena negara diam maka negara yang berbuat, kira-kira begitu. Ya. Negara yang membiarkan. Betul, karena negara misalnya gini, karena lamban, lalu kira-kira ini negara bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan dalam artian bahwa tidak mengusut, tapi pelaku justru negara. Ini asumsinya begitu. Makanya kita harus agak fair di sini ya, bahwa kita lihat case by case gitu. Ya. Case by case termasuk juga sikap yang kemudian berbeda gitu ya. Iya, kita lihat kasusnya, kita lihat satu persatu. Memang kalau memang bukti-buktinya tidak kuat ya tidak bisa diproses secara lebih lanjut gitu. Nah, ini yang saya kira harus dilihat. Tapi ini kita lihat nanti yang Tempo dan Tirto. Nah, kalau Pak Pandu Riono ya memang beliau sendiri tidak mau meneruskan begitu. Meminta agar ya sudah di let go saja. Nah, ini kan ya tergantung dari masing-masing. Kalau memang merasa dirugikan dan mengadu pasti akan diproses gitu. Nah, ini kan kita lihat satu persatu. Nah, jadi memang saya kira begitu ada peretasan terhadap media, organisasi atau tokoh yang kritis, ya kita tetap harus dudukan ini pada koridor hukum. Begitu. Koridor hukum. Jadi hukumlah yang bermain.
kemudian kita mempolitisasi ini seolah-olah ini kekuasaan yang bermain, dan ini saya kira pemerintah ya sangat mendorong agar segera ini bisa diusut dan terbuka diungkap secara ya. benderang gitu siapa sebenarnya yang dibalik peretasan ini. Oke, saya ke Ignatius Haryanto, dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Hari, jadi apa yang Anda lihat ketika aksi-aksi peretasan sekarang marak dan yang terkena adalah orang-orang yang bersuara kritis terhadap kebijakan dari pemerintah? Ya, justru itu yang harus dijelaskan oleh pihak-pihak ya, bahwa kenapa targetnya itu sedemikian spesifik, misalnya orang seperti Pandu Riono begitu ya, lalu kemudian juga kenapa Tempo, dan saya kira kita nggak bisa naif untuk mengaitkan ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan sebelumnya ya. Saya kira kita tahu bahwa Tempo sebelumnya itu mengangkat fenomena tentang buzzer ya. Buzzer yang terkait dengan RUU Cipta Karya seperti itu dibongkar, ada seorang pemusik yang mengatakan dirinya tidak tahu menahu tentang satu proyek ini, diminta untuk men-tweet dan mendapatkan imbalan. Belakangan ketika ternyata itu terkait dengan masalah politik, nah ini lalu kemudian akhirnya dia mengaku bahwa dia akhirnya mengembalikan uangnya. Kemudian juga Tirto misalnya kita lihat. Kenapa yang spesifik dikejar itu atau yang beritanya diubah-ubah itu adalah terkait dengan masalah obat yang sekarang sedang diklaim ditemukan oleh Unair dan disponsori oleh lembaga yang lain dan sedang diajukan ke BPOM gitu ya. Nah ini saya kira kita nggak bisa naif untuk mengatakan bahwa ini pasti ada kaitannya dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Siapa pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan tadi gitu ya. Saya kira ini harus dijelaskan. Kalaupun misalnya pihak pemerintah tidak ada yang mau mengaku tentang hal ini, ya tolong ditertibkan dong. Tolong ditertibkan bahwa kita ini negara demokrasi, kita ini negara hukum, ya. Perbedaan pendapat itu biasa. Dan kenapa harus direspon lewat model peretasan seperti ini, begitu ya. Bahkan lalu kemudian Pak Pandu itu bahkan kemudian ada akun media sosialnya diselipkan gambar-gambar tertentu, gitu ya, yang menjatuhkan citra beliau seperti itu. Nah, ini kan sudah sangat personal sekali, begitu ya. Saya kira kalau kita memang masih mengaku sebagai negara demokrasi, ini kemunduran besar. Ini jadi menurut Anda juga termasuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis ya? Betul, ya saya juga setuju. Ini meskipun pelakunya bisa horizontal juga ya? Kita nggak pernah tahu ya. Kalaupun misalnya ada pihak sipil yang melakukan, kita nggak tahu. Artinya bukan horizontal dalam arti bukan negara, bukan aktor negara. Bisa juga aktor non negara yang melakukan. Bisa-bisa aja, tapi kan kita kan ya harus dilihat bahwa kaitannya ini adalah terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sikap yang diambil oleh pemerintah seperti itu gitu ya. Jadi saya kira tentu saja pihak yang berwenang itu atau pihak yang mengorder ini kan pasti punya cara-cara tertentu untuk kemudian tidak meninggalkan jejak gitu ya. Dengan segala teknologi yang canggih seperti itu kan cara-cara yang dipakai untuk melepaskan diri dari tuduhan-tuduhan tertentu begitu. Oke, baik. Saya ke Profesor Azjumadi Asra. Prof. Asra, jadi kalau Prof. Asra lihat apa yang terjadi pada politik khususnya kebebasan berpendapat pada akhir-akhir ini ketika suara-suara kritis itu kemudian diretas, diganti wajahnya, kadang kontennya kemudian diubah-ubah. Yang Prof. Asra lihat apa dalam budaya politik yang ada sekarang ini sebetulnya? Saya kira ini bagian dari apa yang sudah disebut oleh berbagai lembaga pengamat demokrasi ya, di tingkat nasional maupun internasional, bahwa memang ada kemunduran ya demokrasi kita. Jadi gejala-gejala ini sebetulnya sudah agak lama, mungkin bangsa 2-3 tahun ini sudah diamati, sehingga demokrasi kita itu dinilai bergeser dari free demokrasi menjadi flow demokrasi. Menjadi flow demokrasi. Demokrasi yang cacat. Atau bahkan disebut illiberal demokrasi yang tidak liberal. Oke. Karena apa? Karena kan berbeda pendapat atau melakukan kritik itu langsung dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama bisa diadukan kepada Bareskrim sebagai pencemaran nama baik untuk membungkam orang, kan sudah dipanggil polisi kan, mungkin setelah itu dia agak kapok, malas berurusan gitu kan dengan polisi. Jadi ini pembungkaman. Yang kedua,
melalui tadi itu peretasan itu, diretaslah akunnya segala macamnya diretas atau ditelepon macam-macam. Jadi ini memang gejala yang sangat kita sayangkan, dan gejala-gejala seperti ini itu ya seperti yang tadi dikemukakan oleh Mbak Asminawati itu tidak ditanggapi secara serius gitu ya oleh pihak-pihak yang ada, atau bahkan perlakuannya itu tidak seimbang atau tidak seimbang. Gitu. Oke. Ya. Jadi ada juga gejala lain, Prof. Asra, itu adalah soal penggunaan buzzer dan influencer yang kadang-kadang juga menyuarakan pendapat. Nah, fenomena seperti apa? Jawabannya setelah jeda berikut ini.